Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usikum wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan dan karuniakan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat yang Allah berikan sebagai modal kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik seperti ini dan mulia ini, kita memohon kepada Allah akan dijaga dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang akan menyampaikan kita kepada keburukan pada hari kiamat kelak. Dan kita berlindung kepada Allah dari segala mara bahaya yang akan menimpa kita. Dan kita pun tidak lupa berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar saudara-saudara kita yang hari ini mengalami musibah, mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan, kesabaran dan tawakal akan musibah dan ujian serta cobaannya. Yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan kembali dengan kesehatan yang tidak mendatangkan sakit. Yang dengan sakitnya itu Allah menggugurkan kesalahan dan dosa-dosanya. Bagi mereka yang hari ini sudah meninggalkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa waqsi madkhalahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min hufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburnya sebagai satu bagian dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kau jadikan kuburnya itu sebagai satu bagian dari api neraka yang akan menyiksanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini akan saya ketengahkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun uqsimu alaihinna ma naqasa malun qattun min shadaqatin fasaddaqu wala 'afa rajulun an madlamatin dzalamaha illa zadahullahu ta'ala biha izzan fa'fu yazidkumullahu izzan wala fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin yas'alun nasa illa fatahallahu alaihi baba faqrin." Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal aku bersumpah dengan ketiganya. Pertama, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Yang kedua,
tidak teraniaya seorang hamba dengan aniaya dan dia sabar atasnya, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menambahkan kemuliaan kepadanya. Dan yang ketiga, tidak membuka seorang hamba pintu permintaan, melainkan Allah membuka atasnya pintu kefakiran. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadirin rahimakumullah, inilah sumpah Rasulullah SAW yang menjadi satu motivasi bagi kita semuanya. Dengan tiga hal ini kita akan semakin yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita lakukan di jalan yang benar atas bimbingan Allah dan Rasul-Nya. Tiga hal itu yang menjadi motivasi kita hari ini adalah: yang pertama, harta tidak akan berkurang dikarenakan sedekah. Kadang-kadang kita merasa bahwa keluarnya harta untuk sedekah itu berkurangnya harta dari kita. Kenapa demikian? Karena kita merasa bahwa harta itu adalah milik kita. Andaikan kita merasakan bahwa harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan satu peluang untuk kita merasakan nikmatnya harta tersebut dan merasakan kenikmatan yang lebih lagi dengan bersedekah. Logika manusia, sedekah itu adalah mengeluarkan, sedekah itu kemudian menghilangkan. Tapi bagi ajaran Islam, sedekah sebenarnya adalah yazidkum izzan, akan menambah keberkahan, akan menambah kebaikan, dan akan menambah pundi-pundi pahala di akhirat kelak. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan dan membelanjakan harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana satu tangkai atau biji-bijian dari biji-bijian yang memang berkumpul banyak di sana. Satu biji kemudian melahirkan 7 tangkai, dan dari setiap tangkai itu ada 100 biji lagi yang kemudian bila kita kalkulasikan sekitar 700 biji dari biji yang kita tanam. Itulah perumpamaan infak yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan infak ini pahalanya adalah akan membawa seseorang mengalir terus-menerusnya harta benda yang memang diinfakkan menjadi amal soleh dan amal jariah yang terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah tiada. Ada 3 hal. Idza mata banu Adam in qata'a amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin. Ada 3 hal yang kemudian pahalanya akan terus mengalir kepada seseorang mukmin apabila sudah meninggalkan dunia ini. Yang pertama adalah sedekah jariah. Dari 3 hal itulah yang kemudian sedekah menjadi satu kepentingan bagi kita semuanya, yang menjadikan harta benda yang Allah titipkan kepada kita menjadi barokah. Maka seringlah diingat-ingatkan untuk bersedekah. Fatasaddaqu fa innas shadaqata tumbiul habbah mi'ata habbatin wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bersedekahlah kalian, karena sedekah itu perumpamaan menanam 1 biji, kemudian dari biji itu melahirkan 7 tangkai, dari 7 tangkai itu kemudian melahirkan biji yang jumlahnya 100. Begitulah Allah kemudian melipat gandakan dari sedekah itu. Yang kedua, Rasulullah berpesan dan menasihati kita semuanya dan bersumpah dengan itu, yaitu bahwa penganiayaan terhadap seseorang yang dilakukan oleh orang lain membawa kemuliaan. Ada memang banyak contoh-contoh orang yang mendapatkan penganiayaan dan penzaliman dari orang yang lain. Manakala kemudian mereka
berharap kepada Allah akan bantuannya, dengan penuh kesabaran dan istiqomah dalam kebenaran, dalam kebaikan, menghadap Allah Subhanahu wa taala, hal ini kemudian akan membawa kemuliaan kepada dirinya. Dan sebaliknya, orang-orang yang menganiayanya mendapatkan martabat yang rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Terkadang memang kita melihat satu penganiayaan dari orang lain kepada diri kita, itu merupakan sebuah kezaliman. Kemudian kita hadapi juga dengan kezaliman, maka betapa puasnya seseorang membalas kezaliman dengan kezaliman. Tapi sesungguhnya ketika kita menghadapi dengan sabar, kesabaran itulah yang kemudian menjadikan kita membalasnya bukan dengan kezaliman. Ketika ada seseorang di dalam media sosial kemudian menganiaya satu dengan yang lainnya, maka kemudian kita balas dengan kebaikan-kebaikan yang serupa tentunya, yang akan membalas kezalimannya dengan kebaikan. Postingan-postingan yang mungkin menghinakan, maka kemudian kita posting kembali dengan sesuatu yang akan merubah kehinaannya itu menjadi sebuah kemuliaan. Kesabaran inilah yang kemudian menilai atau menjatuhkan nilai baik dari Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah kemuliaan. Maka barang siapa yang membalas kezaliman dengan kesabaran dan keistiqomahan dalam kebenaran, maka baginya adalah al-izz, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah menyebutkan fa'fu yazidkumullahu izzan. Berikanlah kepada mereka balasan yang lebih baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Sesungguhnya balasan yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan. Maka memaknai kesabaran dan kemuliaan bukanlah dengan diam, bukanlah dengan menerima segala aniaya ataupun segala kezaliman, tetapi sesungguhnya kita benar-benar mempertahankan kebenaran, istiqomah dalam kebenaran dengan memohon kepada Allah bantuan-bantuannya. Dalam doa kita mengatakan Allahumma izzal muslimin, ya Allah berikanlah kemuliaan dan kekuatan kepada kami sebagai seorang mukmin, ya Allah, dan lepaskanlah kami dari kezaliman orang-orang yang menzalimi kami. Itulah sumpah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di mana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang mukmin dengan kesabarannya dan istiqomah dalam kebenarannya akan mengangkat dirinya dan kemuliaan. Kemudian yang ketiga, sumpah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang tadi disebutkan, wala fataha rajulun an nafsi baba mas'alatin yas'alun nasa illa fatahallahu alaihi babal faqri. Yaitu seseorang tidak membuka pintu permintaan kepada manusia yang lainnya, melainkan Allah membuka atasnya pintu kefakiran. Di mana Rasulullah SAW melarang dalam hal ini adalah mengemis, meminta-minta kepada manusia, sementara kebutuhan-kebutuhannya Allah yang memenuhinya. Seorang muslim sangat dilarang dan dituntut di sini untuk mencari rezeki dan bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dilarang dalam hal ini untuk meminta-minta kepada manusia, karena meminta-minta adalah perbuatan yang sangat merendahkan dirinya dan merendahkan kemuliaan Islam. Al-yadul 'ulya khairum min al-yadis sufla. Memberi itu lebih baik daripada meminta. Memberikan sesuatu yang kita miliki walaupun kita membutuhkannya, itu akan lebih baik dibandingkan dengan meminta karena kita memang membutuhkannya. Apabila ada orang yang memberi, maka kita berhak menerimanya. Tetapi apabila tidak ada yang memberi, maka kita tidak diperbolehkan untuk memintanya. Maka dalam hal ini, bagi mereka yang diberikan dan dititipkan oleh Allah kekayaan, jadilah orang-orang yang dermawan, yang mencari orang-orang yang fakir dan miskin, yang membutuhkan apa yang dia butuhkan selama dia tidak memintanya. Sementara orang-orang yang miskin, orang-orang yang belum diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia,
maka hendaknya dia menjaga dan mencegah dirinya dari meminta-minta, tetapi bekerja dengan sebaik-baiknya. Sedikit pun rizki, kalau berkah, itu merupakan rizki yang paling baik dan mulia. Wa qul i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wahai Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada umatmu untuk bekerja, karena Allah dan Rasulnya akan melihat dan menilai pekerjaan itu. Begitupun orang-orang mukmin, dan nanti apa yang kamu lakukan hari ini akan dipersembahkan dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pertanggungjawaban. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan mengabarkan dengan kabar berita yang besar apa yang kamu lakukan selama kamu hidup. Hadirin rahimakumullah, itulah sumpah Rasulullah SAW. Akan hal ini kita memang menjadi termotivasi untuk berbuat lebih baik lagi setelah kita melakukan kebaikan, dan kita membuang hal-hal yang buruk, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang buruk setelah kita mengetahui hal-hal yang baik. Untuk itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dan karunia kepada kita semuanya agar terus istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan kita semuanya diperkenankan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang dermawan dan diakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usikum wa ya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai kesimpulan dan mengingatkan kita semuanya akan janji dan sumpah Rasulullah SAW akan 3 hal. Yang pertama, bahwa harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Yang kedua, penganiayaan sesungguhnya akan membawa kepada kemuliaan bila kita bersabar dalam hal ini dan juga tetap istiqomah dalam kebenaran. Dan yang ketiga adalah mengemis merupakan pertambahan dari kefakiran dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dilarang. Untuk itu, marilah kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan-kebaikan kita. Kita mohonkan kepada Allah akan kebaikan-kebaikan saudara-saudara kita, orang tua kita dan kaum kerabat kita. Mudah-mudahan hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini. Kelak kemudian hari Allah pertemukan kembali di tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatil daini wa qahrir rijal. A'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajab laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.